Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expose 2022. KSEI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini, kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari Direksi Perusahaan Tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expose 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka diaktifkannya 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Saya Goklas Tambunan, Bapak dan Ibu dari Divisi Penilaian Perusahaan 3 pada Direktorat Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia akan memandu jalannya sesi Public Expose kali ini. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 kali ini terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta melalui tombol interpretation pada panel di bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian. Klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara dari juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman dari sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui fitur Q&A atau melalui kolom pertanyaan pada Zoom. Selanjutnya, kami akan bacakan pertanyaannya pada sesi tanya jawab. Yang kedua, kami juga menginformasikan bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, bersama kita telah hadir PT Bank Jago Tbk dengan kode perdagangan ARTO. Bank Jago ini merupakan salah satu pionir bank digital yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 12 Januari 2016. Dengan harga waktu itu masih 132 dan terakhir diperdagangkan di harga 8.050. Bapak dan Ibu, bersama-sama kita juga telah hadir manajemen dari PT Bank Jago. Yang pertama ada Bapak Karim Indra Gupta Siregar selaku Direktur Utama. Selamat siang Pak Karim. Selamat siang Pak Goklas. Apa kabar Pak? Lama kita nggak ketemu nih Pak.
Alhamdulillah Pak Lukas. Nanti insya Allah kita ketemu offline lagi Pak ya. Sudah Ya, Pak. Yang kedua, Bapak Arif Haris Tanjung selaku Wakil Direktur Utama. Pak Arif, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Lukas. Selamat siang Pak. Sehat ya Pak. Sehat Pak. Yang ketiga, Ibu Siat pun selaku Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan dari Bank Jago. Ibu Siat pun, sehat Ibu ya? Selamat siang Pak Goklas, senang ketemu lagi Pak Goklas. Sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Terima kasih kepada manajemen Bank Jago yang sudah memenuhi undangan kami untuk public expose ya. Baik, Bapak dan Ibu peserta sekalian, untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Bank Jago, apa rencana ke depan dan bagaimana perkembangan yang selama ini terjadi, kami persilakan kepada manajemen untuk melakukan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Karim dan tim. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Goklas. Selamat siang untuk semua peserta Public Expo tahunan dari PT Bank Jago Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas semua sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama kami menyimak sharing kami di siang hari ini. Next. Sambil menunggu slide berikut, saya memberikan kembali lagi mengingatkan perjalanan daripada Bank Jago. Tadi Pak Goklas sudah sampaikan bahwa kami melantai di bursa di tahun 2016, Rp132 saat itu harganya. Dan waktu itu kami masih sebagai Bank Artos, makanya kita juga sekarang short code-nya masih Arto ya. Tetapi di 2019, kemudian dilakukan akuisisi oleh MEI dan WTT di bulan Desember 2019, dan baik MEI dan WTT secara bersama menjadi pemegang saham pengendali semenjak akhir tahun 2019. Di tahun berikutnya, Gojek menjadi investor strategis di Bank Jago yang sudah berubah nama waktu itu, dan memiliki saham yang kondisi sekarang ya 21,4%, akan tetapi tetap pemegang saham pengendali adalah dipegang bersama oleh MEI dan WTT. Saat ini total aset kami di Juni 2022 sudah 14,6 triliun. Dan itu terdiri sebagian besar dari kredit konvensional dan juga pembiayaan syariah sebesar 7,3 triliun yang kami sudah salurkan kepada masyarakat. Ekuitas kami di Juni 2022 adalah 8,3 triliun rupiah, dan dengan demikian sesuai dengan kategori OJK kami masuk ke dalam kelompok bank tingkat 2. Kondisi kami juga sangat sehat dengan ekuitas 8,3 triliun tersebut. Kami memiliki kecukupan modal 110%, yaitu hampir 100% di atas aturan yang berlaku saat ini. Kondisi 31 Agustus atau beberapa hari yang lalu, kapitalisasi pasar kami saat ini mencapai 116 triliun rupiah. Kami, seperti disampaikan tadi oleh Pak Goklas, semenjak diakuisisi oleh MEI dan WTT, menfokuskan untuk membangun Bank Jago menjadi bank digital. Oleh karena itu memang jumlah network kami, distribution network berupa jaringan itu kami tidak kembangkan secara banyak. Saat ini kami memiliki 2 kantor cabang, 1 kantor cabang syariah, dan 2 kantor cabang pembantu, 1 di Jakarta dan 1 di Bandung dan 1 lagi di BSD. Karena yang secara menyeluruh fokus kami adalah memberikan layanan secara digital, yaitu melalui handphone. Di akhir tahun lalu, khususnya September 2021, kami juga meluncurkan unit usaha syariah kami, yaitu US Bank Jago, yang diikuti dengan Bank Jago Syariah App, juga kami perkenalkan di bulan Februari tahun ini. Alhamdulillah kami terpilih menjadi salah satu bank terbaik World Best Bank oleh majalah Forbes ya.
Kalau dilihat di sebelah kanan itu kurang lebih adalah komposisi daripada pemegang saham kami, di mana dilihat saat ini empat yang utama adalah MAI dan WTT sebagai PSP, kemudian ada Dompet Karya Anak Bangsa, yaitu pada dasarnya itu adalah Gojek Group, dan ada GIC Private Limited sebanyak 9,2%, dan sisanya adalah masyarakat di bawah 5% sebanyak 27,9%. Itu kurang lebih adalah struktur pemodelan kami. Berikutnya saya akan sharing mengenai pengurus, yaitu terdiri dari Dewan Komisaris. Komisaris utama kami adalah Bapak Jerry Ang. Pak Jerry sangat berpengalaman di bidang perbankan maupun finance secara umumnya. Kemudian ada Ibu Anika Faisal yang juga berpengalaman bertahun-tahun khususnya di area compliance di perbankan. Kami juga diperkuat oleh Pak Arief Surowijoyo, which is a senior lawyer yang sudah juga berpengalaman sangat lama di dunia korporat. Dan kami terakhir juga diperkuat oleh Pak Teguh Dartanto yang datang dari akademisi karena beliau adalah dekan ekonomi daripada Fakultas Universitas Indonesia. Dengan demikian Dewan Komisaris kami terdiri dari ex-profesional maupun juga pelaku-pelaku industri yang memiliki pengalaman yang sangat baik. Di jajaran direksi sendiri, saat ini saya ditemani seperti tadi sudah dikenalkan oleh Pak Goklas, adalah sebelah kanan saya Pak Arik Haris, sebelah kiri saya adalah Ibu Syafun. Kemudian kami ada 3 anggota direksi lainnya, yaitu Pak Peter Jan van Nieuwenhuizen yang membidangi digital banking. Kemudian ada Pak Sonny Christian Yosef membidangi partnership business yang fokusnya lebih kepada penyaluran kredit. Dan juga ada Pak Umakan Ramapai yang fokusnya adalah memastikan hal-hal terkait risk management. Seperti tadi saya sudah sampaikan sedikit adalah cerita transformasi Bank Jago. Next slide. Di 2019 akhir dengan masuknya MAI dan WTT, maka Bank Jago bertransformasi untuk secara melakukan perubahan menjadi bank digital, di mana di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, kami melakukan rights issue pertama untuk memenuhi waktu itu kebutuhan capital minimum untuk naik menjadi bank buku 2, sehingga waktu itu kami mengumpulkan sebesar 1,3 triliun rupiah penguatan daripada capital kami. Dan di bulan Juni, searah dengan perubahan direction daripada Bank Artos waktu itu, kami merebranding menjadi Bank Jago dan juga memindahkan kantor pusat dari Bandung ke Jakarta. Dan seperti tadi saya sampaikan, di akhir Desember juga PT Dompet Karya Anak Bangsa atau DCAP menjadi investor strategis Bank Jago dengan kepemilikan kurang lebih 22,2%. Hal ini memang sangat fundamental bagi Bank Jago karena bisnis model Bank Jago ke depannya adalah menjadi tech-based bank yang berbasis digital dan sangat tertanam di dalam ekosistem. Sehingga memang dengan hadirnya DCAP atau Gojek menunjukkan bahwa memang Bank Jago memiliki investor ekosistem yang cukup solid ya. Di tahun lalu Maret kami meningkatkan pemodalan kami karena ada kebutuhan untuk peningkatan modal juga, tetapi alhamdulillah dengan peserta dari rights issue 2 itu cukup banyak sehingga kami bisa mengumpulkan 7 triliun rupiah dan menjadi bank buku 3. Sebagai bentuk daripada menjadi bank digital, di April dan Mei kami memperkenalkan Jago App, ya disusul juga dengan kartu debit sebagai pendamping daripada Jago App kami untuk transaksi. Dan kami terus di 2021 memperkenalkan fitur-fitur dan kerjasama dengan ekosistem lain. Contohnya di Juli kami bermitra dengan Bibit dan kami juga memulai integrasi pembayaran dengan Gojek. Kami juga sangat melihat bahwa segmen syariah merupakan segmen yang juga perlu dan sangat potensi dilayani secara digital. Oleh karena itu di September kami meluncurkan unit usaha Syariah Jago untuk melayani segmen tersebut. Dan di akhir Desember, kalau kita lihat semenjak kita menjadi bank publik,
maka pertama kali Bank Jago membukukan laba bersih sebesar 86 miliar rupiah. Di tahun ini, sebagai komitmen kami untuk melayani segmen syariah, kami meluncurkan Jago Syariah App yang secara fitur dan kemampuan itu dapat disandingkan juga dengan Jago konvensional. Dan baru saja, sebagai juga komitmen kami untuk terus bekerja sama dengan ekosistem, kami meluncurkan layanan Jago Merchant berkolaborasi dengan GoBiz, yaitu juga memberikan function Jago App ini untuk merchant-merchant yang tergabung di dalam komunitas GoFood. Ya. Jadi itu kurang lebih secara sekilas perjalanan kami. Next, saya mendalami sedikit mengenai strategi Bank Jago sebagai tertanam di dalam ekosistem. Berarti karena sebagai bank digital, kita lihat tadi di awal distribution network kami memang sangat terbatas. Tentunya kami harus memiliki alternatif distribution channel yang solid, yaitu strategi kami adalah bekerjasama dengan ekosistem digital. Dalam hal ini ada ekosistem digital utama yang kami bekerjasama. Satu adalah yang terkait dengan lifestyle atau kehidupan sehari-hari, dan yang kedua tentunya karena kami sebagai bank juga berhubungan dengan ekosistem yang terkait dengan hal-hal finance atau keuangan. Di lifestyle, utamanya kami bekerjasama dengan ekosistem Gojek dan juga GoFood. Fitur-fitur kami sudah bisa langsung diakses melalui aplikasi Gojek, dan dengan diluncurkannya di bulan Agustus kemarin adalah kemampuan dengan merchant, maka merchant-merchant GoFood pun dapat menggunakan fitur-fitur dan fasilitas daripada Bank Jago. Sementara di sebelah kanan untuk finance, kami bekerja sama dengan banyak sekali partner-partner untuk melakukan pinjaman, khususnya ada beberapa partner strategik, antara lain tentunya juga partner strategik kami adalah GoPay dan GoPay Later, yang juga baru-baru ini kami launching, maksud saya GoPay Later melaunch GoPay Later cicil, yang di belakangnya bekerjasama dengan Bank Jago, dan masih banyak lagi partner-partner lain kami di dalam melakukan penyaluran pinjaman. Next, secara sekilas fitur aplikasi Bank Jago, kami melihat bahwa semenjak kami memperkenalkan Bank Jago, fitur kami cukup lengkap, memiliki aplikasi, kemudian memiliki kartu. Di dalam aplikasi tersebut, fitur utama kami yang kami sebut sebagai pocket atau kantong, di mana nasabah dapat membagi-bagi simpanannya menjadi area-area khusus atau pocket khusus, yang setiap pocket tersebut bisa diberikan tujuan tertentu, sehingga sangat membantu nasabah untuk memanage uangnya dan tidak tercampur di dalam satu rekening besar, sehingga itu memudahkan untuk melakukan money management ke depan, juga memastikan bahwa untuk setiap pocket yang dimiliki bisa diberikan tujuan-tujuan khusus, apakah itu untuk menabung, apakah itu untuk investasi, maupun untuk pembayaran. Untuk fitur utamanya yang kami perkenalkan, kalau dilihat di kiri atas itu ada top up e-wallet, tapi saat ini kami sudah sangat terintegrasi khususnya dengan GoPay, di mana GoPay itu dapat digunakan dengan sumber dananya itu langsung dari pocket daripada Bank Jago. Kami pun juga terus memperdalam kerjasama dengan GoPay. Kalau dilihat di kanan bawah, di mana sekarang QRIS GoPay itu di belakangnya bisa full langsung mengambil dana daripada pocket daripada Bank Jago. Dengan demikian memang kita mengedepankan bahwa dengan adanya bank digital, penggunaan uang tunai bisa secara perlahan-lahan dikurangi. Selain itu juga kami memperkenalkan BI Fast, sehingga semua kemudahan untuk masyarakat kami berikan juga tanpa menambahkan biaya-biaya, sehingga tidak ada biaya transfer dan sebagainya. Dengan adanya BI Fast juga, maka layanan itu bisa dilakukan 24/7. Next, untuk segmen syariah, kami memberikan layanan yang hampir persis sama secara fitur
maupun kemampuan, karena tentunya kami berpegang teguh pada prinsip syariah di mana sumber dananya itu harus memenuhi kaidah-kaidah kesyariahan, tapi tentunya layanan dan fitur seperti yang saya terangkan tadi, seperti pocket, kemudian transfer, kemudian melakukan sharing dan sebagainya, itu sama persis dengan Jago konvensional. Sehingga kami memberikan pilihan kepada masyarakat untuk masyarakat memilih menggunakan Jago secara konvensional ataupun secara syariah. Itu pilihannya kami berikan kepada nasabah, mana yang preferensi nasabah untuk dilayani dengan cara seperti apa. Next. Seperti tadi saya sampaikan, setelah kami meluncurkan Jago App-nya itu sendiri di tahun lalu, di bulan Agustus kemarin, kami mempererat kerjasama dengan GoPay, yaitu memberikan layanan Jago dengan kerjasama dengan GoBiz. Atau GoBiz itu adalah, kalau kita tahu Gojek itu adalah aplikasi yang kita pakai sebagai nasabah, tapi kalau merchant atau penjual di ekosistem GoFood, mereka pakai aplikasi namanya GoBiz. Kami juga sudah menghubungkan fitur-fitur Jago dengan GoBiz, sehingga semua merchant daripada GoFood yang tergabung di dalam ekosistem GoFood dan pengguna GoBiz itu juga bisa menggunakan Jago. Beberapa hal yang menjadi fitur yang bisa kami tawarkan adalah efisiensi. Tadi khususnya juga dari cash flow-nya itu bisa jauh lebih gampang kalau menggunakan Jago dikaitkan dengan GoBiz. Khususnya juga settlement daripada penjualan makanan dan sebagainya bisa dilakukan same day, yang selama ini butuh masih beberapa hari. Kemudian kami juga tentunya memberikan interest rate yang baik bagi merchant yang menabung di Jago. Dan juga tentunya tadi karena kami menawarkan transfer secara bebas dan sebagainya, juga sangat membantu dalam memanage uangnya. Antara lain karena saat ini GoBiz ini ditujukan kepada merchant-merchant individu, maka sebagai merchant individu bisa benar-benar memisahkan dana atau uangnya yang dipakai untuk bisnisnya dia di GoBiz maupun uangnya dia yang dipakai secara individu. Dan ini sangat membantu sekali daripada merchant-merchant di ekosistem GoFood. Itu kurang lebih update dari saya. Selanjutnya Pak Arief akan sharing lebih dari segi financial performance daripada Bank Jago. Silakan Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Lanjutkan Pak Arief. Apa saja yang telah dikembangkan selama 1 tahun terakhir. Saya akan memberikan sedikit update mengenai laporan keuangan kinerja dari Bank Jago. Di tahun 2002 sepanjang semester 1 ini kami terus menjaga momentum kami yang telah memang cukup baik, sudah mulai kami sudah mulai satu di mana seperti tadi kita sampaikan sedikit, aset kami pada saat ini, saat bulan Juni, itu sudah mencapai 14,6 triliun, 10,09 triliun. Hal ini terutama dikontribusikan dari naiknya portfolio dari pinjaman terkait yaitu mencapai 7,57 triliun hanya satu atau naik lebih dari 3 kali lipat apabila dibandingkan dengan posisi Juni tahun lalu. Dalam dia ketiga juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terus sekarang mencapai 6,1 triliun akhir Juni 2024, naik dari 1,7 triliun pada Juni 2021, dan tentunya hal ini semua akhirnya terefleksi dan juga pada kinerja dari laba, di mana selama 6 bulan di tahun 2020 ini, Bank Jago telah berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar 37 miliar dibandingkan dengan tahun lalu, di mana 6 bulan pertama perusahaan masih mengalami kerugian sebesar 47 miliar. Ini adalah satu perubahan yang sangat signifikan. Hal ini juga tentunya terefleksikan pada rasio-rasio kami. Tadi telah disampaikan dari sisi kecukupan modal, Bank Jago mencapai 110,9%,
10%. Aset karena memang kita baru membutuhkan sedikit keuntungan, masih kecil 0,6%. Kinerja dari portfolio kredit sebesar 2,7% NPL, net interest margin mencapai 10,8%, cost to income ratio 69%, dan pada saat ini kami telah memiliki lebih dari 4 juta nasabah pengguna dari digital banking. Next slide. Minta maaf Pak, mungkin mic-nya bisa didekatkan ke Bapak Pak. Sorry. Sekarang kita minta dengar Pak Koplas. Oke. Siapa? Dari sisi neraca, mungkin sedikit saya touch adalah pada saat ini kami memiliki kondisi likuiditas yang sangat-sangat baik, yaitu tercermin dari dana yang kami tempatkan pada saat ini, yaitu dalam bentuk penempatan di Bank Indonesia, baik dalam bentuk SPI, PASPI, dan juga obligasi pemerintah yang mencapai 5,9 triliun. Artinya kami memiliki likuiditas yang sangat baik, di mana dana ini bisa kami pergunakan untuk pertumbuhan dari bisnis, yaitu pinjaman di kemudian hari. Dari sisi kredit diberikan, tadi saya sudah touch, yaitu mencapai 7,257 triliun, dana pihak ketiga 6,1 triliun, dan total aset mencapai 14,6 triliun. Next slide, mungkin saya touch sedikit mengenai laba rugi. Dari sisi laba rugi, beberapa hal mungkin yang ingin saya highlight adalah pendapatan bunga bersih Bank Jago selama 6 bulan di tahun 2022 telah mencapai sebesar 641 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, ini adalah kenaikan hampir 5 kali lipat, yaitu 139 miliar di 6 bulan tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan full year tahun 2021, angka ini juga sudah lebih tinggi. Pada angka selama full year 2021, pendapatan bunga mencapai 590 miliar, sedangkan di tahun 2022 hanya dalam 6 bulan jumlah tersebut telah kami lewati, yaitu 641 miliar. Dari sisi beban operasional tentunya juga terjadi peningkatan. Karena ini sejalan dengan masih kami melakukan investasi di teknologi informasi dan juga melakukan promosi dalam rangka untuk menarik nasabah terkait dengan produk-produk digital banking kami. Dan beban CKPR yaitu adalah cadangan kerugian bernilai yang kami butuhkan untuk sebagai cadangan apabila terjadi kredit bermasalah juga mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan peningkatan dari volume dari pinjaman atau kredit kami. Sehingga dengan demikian laba rugi kami sebelum pajak juga sudah meningkat, yaitu selama 6 bulan mencapai 3 miliar. Apabila dibandingkan dengan full year 2021 selama 12 bulan, laba sebelum pajak mencapai 9 miliar. Angka ini sebetulnya ada peningkatan lebih dari 4 kali lipat. Next slide, bisa saya paparkan sedikit mengenai rasio-rasio. Tadi saya telah sampaikan, rasio-rasio kami juga menunjukkan peningkatan yang sangat baik, yaitu dari sisi net interest margin yang mencapai 10,8%, cost to income 69%, NPL terjaga di 2,7%, LDR kami 119%, dan capital adequacy ratio mencapai 109,8%. Kalau dilihat dari portfolio kami pada saat ini juga sangat baik, yaitu di mana apabila industri perbankan saat ini 2,9 sampai 3%, di Bank Jago saat ini akan mencapai 2,2%. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari laporan keuangan yang telah kami publikasikan pada bulan Juni lalu. Selanjutnya mungkin ini adalah slide terakhir dari saya sebelum masuk sesi tanya jawab. Kami terus mengembangkan partnership model kami, di mana kami saat ini memiliki lebih dari 34 partner dan terus berkembang, dan kami optimistis dengan makin bertumbuhnya jumlah partner, kami juga akan bisa mengembangkan bisnis secara lebih baik lagi di tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Saya rasa mungkin itu yang kami bisa sampaikan pada paparan pada kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Koplas masuk ke sesi
tanya jawab. Silakan Pak Goklas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief, Pak Karim, Ibu Syadpun atas presentasi yang sudah disampaikan. Beberapa kata kunci yang kita dapat tadi, jago, lifestyle, dan ekosistem, gitu Pak ya, kurang lebih ya. Pak. Iya Pak? Betul Pak. Betul sekali Ya, Pak. baik. Terima kasih Pak. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh manajemen Bank Jago. Saya akan bacakan 3 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara bersamaan Pak ya. Yang pertama itu dari Bapak Rinaldi Tama. Terkait dengan kondisi ekonomi saat ini, apa yang dilakukan manajemen untuk menangani risiko kredit yang akan timbul? Berapa kontribusi dari bisnis syariah terhadap bisnis Arto saat ini? Yang ketiga dari Pak Rinaldi, bagaimana cara manajemen melakukan efisiensi operasional dan apakah ada inisiatif yang akan dilakukan untuk hal tersebut? Itu dari satu penanya Pak ya. Mungkin saya gabung dengan penanya berikutnya yang hampir-hampir sama. Dari Pak Agus Darmawan, kredit Bank Jago selama 1 tahun terakhir naik signifikan. Terbesar di segmen apa? Kemudian kedua dari Pak Agus, NPL sebesar 2,7%, berapa kontribusi dari new booking pasca menjadi bank digital? Yang ketiga, bagaimana penerapan manajemen risiko kredit yang dilakukan, mengingat Bank Jago banyak menyalurkan pinjaman kolaborasi dengan e-commerce yang notabene-nya dengan tiket size kecil dan tanpa jaminan. Itu dari penanya kedua, Pak. Yang ketiga dari Bapak Daniel, mau tanya Pak, kenapa perusahaan mengurangi kantor cabang padahal kebanyakan customer sangat membutuhkan jasa layanan perbankan, khususnya layanan tarik setor tunai ATM. Mungkin itu dulu Pak, pertanyaan dari 3 penanya yang muncul, walaupun ada 2 penanya yang menyampaikan 3 pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Goklas, mungkin saya akan coba jawab beberapa pertanyaan. Pak Karim juga nanti menjawab beberapa pertanyaan yang relevan dan terkait dengan efisiensi operasional dan juga inisiatif efisiensi operasional. Yang nomor 1 adalah terkait dengan kondisi ekonomi. Kami juga mencermati bahwa dengan perubahan kondisi makroekonomi, yaitu berupa kenaikan ekspektasi tingkat inflasi dan juga dengan kebijakan pemerintah di mana mengurangi subsidi dari harga minyak sehingga terjadi kenaikan harga minyak, pasti akan ada dampaknya terhadap kualitas portfolio kredit di masa depan. Tetapi kami juga dalam melakukan pemberian kredit juga sudah melakukan proses yang sangat-sangat prudent. Meskipun demikian, kami juga terus melakukan simulasi sensitivity terhadap beberapa skenario, misalnya kalau kondisi kemudian menjadi lebih buruk. Hal ini yang kemudian menjadi masukan. Hal ini kemudian jadi masukan bagi kami dalam cadangan CKPM atau cadangan kerugian penurunan nilai yang kami perkirakan bisa akan diperlukan apabila memang ada kredit-kredit yang menjadi bermasalah. Jadi secara berkala, nomor 1 kita juga lakukan stress test analisis. Kemudian dari hasil stress test tersebut kami pakai sebagai masukan buat kami dalam melakukan pencadangan kerugian, penghapusan nilai, penurunan nilai portfolio kredit yang telah ada. Dan tentunya juga seperti tadi saya bilang, kita terus mencermati sehingga kalaupun misalnya kami melihat kondisinya itu adalah sudah kurang kondusif, kita juga lebih berhati-hati memberikan kredit ataupun kredit kami banyak. Sampai saat ini kami melihat bahwa
kondisi likuiditas di perbankan masih sangat baik, kondisi dari portfolio kredit juga saya rasa masih sangat baik. Hal ini sebetulnya terjadi juga sepanjang tahun 2020-2021 meskipun terjadi krisis karena pandemi dari COVID, relatif kondisi perbankan Indonesia juga sudah kembali perlahan-lahan ke kondisi yang lebih normal. Jadi sebetulnya saat ini kami cukup optimistis melihat kondisi dari perbankan pada saat ini. Terkait pertanyaan kedua mengenai berapa kontribusi dari syariah, saat ini sekitar 27% dari portfolio kami dikontribusikan dari portfolio syariah. Ini Pak Karim mau mengajukan mengenai efisiensi. Terima kasih Pak. Untuk efisiensi operasional, pada dasarnya kami sebagai bank digital memang butuh memulai dengan bisa menekankan efisiensi operasional sebanyak-banyaknya. Ada beberapa hal yang saat ini sudah kami laksanakan untuk bisa mencapai hal tersebut. Pertama-tama adalah memang dengan kita menggunakan network distribution kerjasama dengan ekosistem digital, maka biaya distribusi kami itu sangat-sangat kecil. Dalam hal mana selama ini harus menggunakan cabang fisik, tentunya kami tidak menggunakan cabang fisik sehingga investasi maupun belanja modal untuk cabang-cabang fisik itu di kami tidak ada. Kedua juga sebagai tech-based bank yang bekerja sama dengan ekosistem digital saat ini, kami juga karena memulai Bank Jago dari awal menggunakan teknologi-teknologi yang saat ini sudah tersedia dan lebih canggih, di mana penggunaan teknologi tersebut tidak membutuhkan belanja modal yang besar. Dengan demikian, penggunaan teknologi kami itu adalah sebagai variable cost. Bila mana memang jumlah nasabah maupun jumlah transaksi meningkat, tentunya cost-nya akan meningkat, tetapi itu sebanding dengan imbalan yang dapat kami peroleh. Kalau dilihat kemudian juga dari sisi manpower, karena memang kami tidak ada cabang dan sebagainya, maka SDM kami atau talenta-talenta kami memang kebanyakan memang hanya ada di kantor pusat yang memfokuskan untuk membangun fitur-fitur dan layanan-layanan digital tersebut. Bila mana dikaitkan dengan angka BOPO kami, saat ini memang masih kelihatan tinggi karena memang kami baru di fase awal mengimplementasikan model bisnis digital ini, dan nanti tentunya benefit daripada efisiensinya akan kami dapat dimulai dengan berjalannya waktu. Jadi itu kurang lebih secara efisiensi yang bisa saya sharing. Oke. Saya lanjutkan tadi pertanyaan kedua, yaitu terkait dengan pertanyaan mengenai kenaikan dari kredit yang sangat signifikan dari sektor mana saja. Kredit kami pada saat ini terdiri dari kredit konvensional, yaitu sebesar kira-kira 73% dari total kredit. Ini yang ada dua, yaitu dari sisi pembiayaan melalui joint financing dan channeling kepada partner kami, yaitu pada perusahaan pembiayaan atau finance company dan juga peer-to-peer lending. Jadi saat ini yang kami lakukan pembiayaannya adalah terkait dengan memang ada yang terkait dengan konsumtif, peer-to-peer, kemudian juga di finance company, tapi juga ada yang sifatnya produktif melalui peer-to-peer lending. Kemudian kalau syariah itu semuanya adalah produktif karena biayanya adalah pada segmen base market. Kemudian pertanyaan mengenai NPL 2,7% saat ini kontribusi dari new booking itu adalah sekitar 70-80%, sedangkan sisanya adalah berasal dari legacy loan. Karena memang porsi legacy loan saat ini memang sudah sangat kecil dibandingkan dengan pada saat akuisisi. Memang dari sejak awal Bank Artos pada saat akuisisi itu size dari pinjamannya juga sangat kecil, hanya kira-kira sekitar 200-300 miliar. Nah, memang kemudian kami coba clean up dan ada beberapa yang masih tertinggal sebagai NPL, tapi sudah dilakukan cadangan secara penuh terhadap NPL tersebut. Jadi NPL yang saat ini 27%, sekitar 80% itu adalah kontribusinya dari
kredit yang dibutuhkan pasca menjadi bank digital. Ketiga, ada juga pertanyaan mengenai terkait dengan manajemen risiko karena Bank Jago menyebutkan pinjaman kolaborasi dengan partner. Jadi yang kami lakukan sebetulnya ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tentunya dalam pemilihan partner, kami juga mencermati dari historical portfolio yang di-handle atau ada di buku partner tersebut. Dari sana kemudian kami mengidentify partner-partner mana yang kami comfortable untuk bekerja sama karena berdasarkan track record-nya dalam menghandle portfolio bermasalah maupun portfolionya. Kemudian step kedua adalah kami juga menentukan risk appetite dari kami sehingga tidak 100% pembiayaan dilakukan oleh partner tersebut akan kami biayai. Dan ini sebetulnya juga kami sesuaikan dengan risk appetite kami berdasarkan risk profile yang sudah kami canangkan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kami secara berkala juga selalu berdiskusi dengan partner kami sambil mencermati dari tren berdasarkan vintage analysis yang kami lakukan sehingga kami dengan cepat bisa melakukan perubahan terhadap kriteria kami. Apakah misalnya tren kita bisa kalau misalnya trennya kurang baik atau misalnya justru kita bisa berlonggar karena mungkin portfolio-nya sangat-sangat baik sehingga masih jauh di bawah threshold yang telah kami tentukan sebelumnya. Dengan langkah-langkah yang telah kami lakukan seperti saat ini, kami percaya bahwa portfolio kredit kami bisa tetap berjalan sesuai dengan risk appetite yang sudah kami tentukan di awal. Pertanyaan dari selanjutnya juga mengenai kenapa perusahaan menggunakan jumlah kantor cabang. Sebetulnya dari sejak awal pun jumlah kantor cabang di Jakarta untuk Bank Jago saat ini sudah tidak banyak, yaitu hanya 7 cabang. 7 cabangnya itu kemudian kami itu 3 karena memang kami merasa kami cukup memiliki dengan 4 cabang pada saat ini karena memang sejak awal kita menggunakan digital banking. Kalau terkait dengan penarikan ATM, sebetulnya nasabah kami bisa melakukan penarikan ATM di ATM bank mana saja, dan itu semuanya biayanya gratis karena memang itulah bisnis model yang kami lakukan. Jadi sebetulnya nasabah kami bisa tetap menarik uang tunai di ATM mana saja, bank mana saja, tanpa perlu di ATM bank Jago. Saya rasa mungkin itu Pak Goklas. Kami ada pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya mendengar suaranya agak berfluktuasi gitu ya. Saya nggak tahu apakah karena kurang dekat atau seperti apa. Kalau Pak Arief yang ini menjawab, tapi nanti mungkin kita perbaiki Pak sambil jalan, entah itu digeser mic-nya atau seperti apa. Terima kasih Pak untuk menjawab pertanyaan dari sesi 1 ya Pak ya. Saya akan coba dari tapi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab juga nih Pak dari satu penanya yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan terakhir tadi. Kenapa hanya mengandalkan dari Pak Aulia Rahman ya? Kenapa hanya mengandalkan layanan digital dan kenapa tidak mengandalkan layanan offline seperti smart branch atau digital lounge? Atau saya tambahin Pak, ke depannya seperti apa Pak rencana strategisnya Pak? Apakah digital murni atau cabang-cabang itu memang dipertahankan sekarang atau penambahan mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Goklas. Jadi memang kami sebagai bank digital itu mengikuti kurang lebih daripada tren daripada masyarakat. Kebetulan juga memang ini diakselerasi dengan adanya COVID ya, di mana memang terjadi pembatasan yang luar biasa daripada mobilitas masyarakat sehingga memang masyarakat terlihat tidak atau jarang ke cabang. Dengan demikian memang kami justru memanfaatkan hal tersebut untuk bisa hadir di mana sebetulnya masyarakat itu banyak melakukan aktivitas. Nah, kami melihat dengan masyarakat itu dibatasi mobilitasnya, mereka semua melakukan aktivitas itu di ekosistem, apakah itu ekosistem belanja, ekosistem travel, ekosistem makanan, transportasi dan sebagainya.
Oleh karena itulah makanya strategi Bank Jago adalah untuk memang hadir di mana saat ini masyarakat lebih banyak melakukan transaksi. Karena memang kami melihat bahwa pun di cabang-cabang kami yang kami miliki, nasabah yang datang hanya sangat-sangat sedikit sekali, Pak Goklas ya. Jadi memang kami akan konsisten dengan arah tersebut untuk memang sebaik-baiknya melayani masyarakat secara digital. Tentunya memang bila mana ada kebutuhan untuk tunai sehari-hari seperti tadi Pak Arief sampaikan, maka bisa menggunakan ATM. Kalaupun memang ada kebutuhan tunai dalam jumlah besar, baru memang hal tersebut tentunya kita bisa layani di cabang. Tapi dari selama ini kami melihat sih tidak sedikit sekali lah Pak. Memang ada tentunya yang butuh tunai secara besar dan itu bisa datang ke cabang, tapi jumlahnya itu sangat sedikit gitu Pak. Baik. Jadi seperti sejalan Pak ya rencana besarnya seperti apa, kondisi negara kita 2,5 tahun ini seperti apa gitu Pak ya? Ya betul Pak. Baik, saya akan coba 2 penanya Pak di sesi kedua ini. Yang pertama dari Bapak Abraham Wijaya. Tolong dijelaskan skema kerjasama dengan GoTo terkait layanan kredit dan pembayaran yang rencananya akan launching sebelum akhir 2022. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Abraham, apakah Bank Jago ada rencana untuk launching produk perbankan yang kerjasama dengan PayPal? Mengingat PayPal sudah menjadi investor Gojek sejak Juni 2020, namun belum ada produk dari GoTo yang bekerjasama dengan PayPal. Yang penanya kedua Pak dari Bapak Erman Sumirat, bisnis model bank digital seharusnya bisa menurunkan BOPO dan meningkatkan traction yang tinggi. Apa kiat Bank Jago untuk menekan BOPO yang saat ini 69% agar lebih rendah lagi dan meningkatkan NIM, CASA, dan fee-based income serta mengurangi LAR dan MPL? Segmen mana yang difokuskan? Mungkin itu 2 penanya selanjutnya Pak. Terima kasih Pak Goklas. Terkait dengan pertanyaan dari yang pertama yaitu mengenai skema kerjasama dengan GoTo terkait layanan kredit dan pembayaran yang rencananya akan di-launching sebelum akhir tahun ini. Saat ini sebetulnya terkait kerjasama layanan pembayaran telah berjalan Pak. Jadi nasabah GoTo tersebut atau GoPay sudah bisa melink apps-nya dengan account dari Bank Jago, sehingga semua transaksi yang dilakukan di platform Gojek dalam bentuk misalnya bayaran ride dan makanan itu sudah bisa langsung pembayarannya dilakukan langsung dari rekening Bank Jago. Kemudian next-nya adalah memang untuk transaksi di Tokopedia. Ini yang sedang kami kembangkan dan akan kami luncurkan di kuartal 4 2022. Terkait, saya tambah sedikit yang Pak Arief sampaikan. Jadi memang kalau untuk pembayaran dengan GoTo kami sudah fully integrated karena juga sebetulnya membuka account Bank Jago bisa melalui app daripada Gojek. Mengenai tadi khusus kredit GoTo, baru-baru ini memang kami meluncurkan bekerja sama tentunya dengan GoTo di mana mereka memperkenalkan GoTo Pay Later cicil berupakan kredit untuk nasabah-nasabah di Tokopedia dan itu kami yang memberikan pendanaan untuk skema tersebut. Sementara saat ini juga GoPay juga sudah menjadi default payment utama di Tokopedia, di mana dengan bila mana GoTo-nya itu disambungkan dengan account Jago, maka tentunya otomatis kami juga sudah hadir di sebagai payment option di Tokopedia. Dalam arti kata memang payment option ini kami sangat integrated dengan GoPay.
Mengenai PayPal, tentunya saya rasa itu dari pihak GoTo yang lebih mengetahui sebagai PayPal adalah strategic investor daripada GoTo. Tetapi dalam hal ini memang saat ini Bank Jago belum ada rencana khusus untuk memang melakukan kerjasama dengan PayPal untuk melakukan payment. Bila memang ada arahan nanti dari GoTo untuk bekerjasama dengan PayPal di mana memang bisa searah dengan Jago, tentunya kami akan terbuka terhadap kesempatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai penurunan dari GoPo yang bagaimana bisa meningkatkan NIM, kasa, base income, serta mengurangi LAR dan NPL. Saya rasa mungkin sejalan dengan peningkatan bisnis kita, pasti GoPo juga akan menurun. Kalau dibandingkan misalnya tahun ini dibandingkan tahun lalu, kalau kita lihat dari sisi cost to income tahun ini sudah mencapai 69%. Padahal tahun lalu 6 bulan pertama cost to income kami mencapai 129%. Jadi memang dibutuhkan waktu sehingga Bank Jago bisa mencapai skala ekonomis. Nah, sebetulnya skala ekonomis tersebut sudah mulai bisa terlihat. Karena sejak kuartal 3 tahun 2001, Bank Jago sudah mencapai break-even point, artinya sudah tidak tinggi lagi. Dan kalau kita lihat tahun ini cost to income 9%. Dalam waktu 3-4 tahun ke depan, saya yakin setiap tahun akan terjadi cost to income yang sangat signifikan. Sampai satu kondisi di mana cost to income kira-kira sekitar 30-35%. Jadi ini memang harus kita kembangkan bisnis kita sehingga kita memiliki portfolio balance sheet lebih besar, dan demikian juga jadi pertumbuhan dari sisi revenue sejalan dengan peningkatan dari kasa yang terus baik, dan juga pasti ada fee-based income, yaitu misalnya kalau kemudian setelah kami bisa infrastruktur yang baik, berdasarkan produk-produk wealth management seperti mungkin insurance product, kemudian mungkin reksadana dan lain-lain. Salah satu sumber pendapatan fee-based kepada Bank Jago yang bisa tentunya akan berkontribusi terhadap bottom line kami secara keseluruhan. Dalam hal bagaimana kami bisa mengurangi LAR dan NPL, saya rasa mungkin bukan mengurangi, tetapi bagaimana memanage LAR dan NPL tersebut sesuai dengan risk appetite kami. Karena tidak mungkin satu bank itu tidak memiliki NPL. Karena saya selalu percaya bahwa bank itu memiliki NPL dengan artinya banknya tidak bagus, karena mungkin hanya melakukan bisnis yang sangat terbatas. Jadi yang kami tambahkan di sini adalah menjaga supaya LAR sesuai dengan rasio-rasio yang telah kita tetapkan pada saat kami menetapkan risk appetite di Bank Jago tersebut. Karena ini tentunya ada hubungannya juga dengan NIM. Ya, kalau makin tinggi NIM pasti ada implikasi juga terhadap NPL atau LAR. Tapi yang penting adalah harus dilihat adalah kita harus tetap bisa mengenerate healthy return, karena NIM tersebut bisa menghasilkan satu healthy return apabila setelah dikurangi dengan cost kredit untuk pencadangan atas kredit atau pinjaman yang bermasalah. Saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan Pak Kompas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karim, Pak Arief, Ibu Syarpun, terima kasih atas presentasinya, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman peserta pada kali ini. Mungkin terakhir Pak, 1-2 kalimat dari Pak Karim, pesan kepada teman-teman investor yang sudah hadir dalam acara ini. Closing statement Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Goklas. Alhamdulillah kami melihat dalam 2 tahun ini bahwa arahan strategis yang menjadi landasan untuk menjadi bank digital kami di Bank Jago bisa memenuhi. Kami sebagai Bank Jago sangat confident bahwa opportunity di digital space itu masih sangat-sangat besar, dan untuk itu kami akan terus konsisten menggarap dan mendalami digital segment ini.
tentunya dengan bekerjasama dengan ekosistem digital, baik kami lakukan dari sisi pembiayaan maupun dari sisi pendanaan, sehingga nanti insya Allah semua cetak biru istilahnya daripada Bank Jago untuk ke depan menjadi bank digital yang terkemuka bisa tercapai. Dan seperti Pak Arief tadi sampaikan, insya Allah nanti kita bisa meningkatkan efisiensi sehingga BOPO yang sangat rendah bisa tercapai juga tentunya dengan tetap menjaga kualitas pinjaman yang sangat sehat. Kurang lebih begitu Pak Goklas. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Karim. Bapak Ibu sekalian peserta Public Expose Live pada siang hari ini, demikian pemaparan yang sudah disampaikan oleh PT Bank Jago. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bank Jago tadi, jawaban atas pertanyaan yang disampaikan dapat memberikan gambaran lebih utuh lagi kepada Bapak dan Ibu peserta Public Expose Live kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bank Jago, buat investor, dan buat pasar modal Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya Goklas Tambunan, saya akhiri sesi Public Expose Live untuk Bank Jago hari ini. Dan jangan lupa untuk jika Bapak dan Ibu ingin ikut dalam pengundian door prize, dapat mengisi link kuesioner yang sudah disiapkan oleh panitia. Kita ketemu lagi, Bapak-Bapak dan Ibu dari Bank Jago, Pak Karim, Pak Arief, Ibu Syarpun, terima kasih, sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak. Sukses Pak, maju terus pasar modal Indonesia Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak.